Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini dengan sebuah tema dasar dari matematika, berupa ya bagaimana memperhatikan matematika itu ya, khususnya angka-angka dari bilangan-bilangan pembangunnya. Jadi di sini anak-anak sekalian ya, ada ilmu sederhana yang membedah tentang bilangan, khususnya tentang membangun bilangan dari bilangan-bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberikan beberapa gambaran tentang bilangan-bilangan ini ya. Yang pertama, membangun bilangan bisa diperhatikan ya, ada satu konsep pertama namanya bilangan kelipatan 5 ya. Bilangan kelipatan 5. Nah, tentu saja kalau kita mendata bilangan kelipatan 5, misalnya 5 kemudian 10, berapa lagi nak? 15 ya, 20, 25, 30 dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan pola di sini nak, bahwasanya bilangan kelipatan 5 memiliki ciri-ciri pada angka terakhir. Angka Lima. terakhirnya 5 atau angka terakhirnya 0. Nol. Ya, jadi sebuah bilangan dikatakan habis dibagi 5 atau merupakan bilangan kelipatan 5 punya ciri-ciri. Angka Apa? terakhirnya 5 atau angka terakhirnya 0. Nggak dengar. Betul begitu, nak? Ciri-ciri bilangan kelipatan 5 adalah bilangan yang berakhir dengan angka satuan 5 dan angka satuan 0. Betul? Betul ya? Betul. Betul ya. Baik, yang kedua. Nah, yang kedua. Selain dengan faktor 5, kemudian teori bilangan dasar yang juga anak-anak wajib untuk bisa menelaahnya, yaitu bilangan kelipatan dari 2 pangkat N. 2 pangkat N. Di mana ya? Cara memperhatikannya itu tergantung, bergantung pada N itu sendiri. N itu menyangkut angka terakhir. Angka terakhir yang kemudian diperhatikan. Artinya, kalau yang dimaksud adalah bilangan kelipatan 2, karena 2 itu aslinya adalah 2 pangkat 1, maka kita cukup memperhatikan kondisi angka terakhirnya, apakah dia genap atau ganjil. Bilangan kelipatan 2 ditandai dengan bilangan akhirnya, bilangan terakhirnya, satu bilangan terakhirnya adalah bilangan genap yang habis dibagi dengan 2. Bagaimana dengan 4? Karena 4 ini adalah 2 pangkat berapa, 4 nak? Pangkat 2. Dua. Maka tugas kita adalah memperhatikan 2 angka terakhirnya dari bilangan itu. Apakah keduanya itu bisa dibagi dengan 4 atau tidak? Kalau bisa dibagi 4, maka dia kelipatan 4. Kalau tidak habis dibagi 4, dia bukan kelipatan 4. Maka dengan cara yang sama, kalau yang dimaksud adalah kelipatan 8, karena 8 ini adalah 2 pangkat 3, maka tugas kita memperhatikan 3 bilangan terakhirnya. Apakah bilangan itu habis dibagi 8 atau tidak? Jika bilangan 3 bilangan terakhirnya habis dibagi 8, maka dia adalah kelipatan 8. Kalau tidak, bukan kelipatan 8. Begitu seterusnya. Maka kalau 16, maka dia adalah 2 pangkat 4, maka yang diperhatikan adalah 4 angka yang terakhirnya saja. Nah, ini konsep-konsep dasar ya. 5, kemudian kelipatan 2 pangkat N. Maka banyaknya N berhubungan dengan banyaknya angka terakhir yang akan kita perhatikan. Nah, selain 5 dan 2, sebenarnya ada beberapa lagi yang harus kita perhatikan juga, yaitu 3.
ya, bilangan kelipatan 3. Nah, untuk bilangan kelipatan 3, caranya ya, bilangan kelipatan 3 tinggal semua digitnya dijumlahkan, semua digitnya dijumlahkan. Kalau hasil akhir dari digit dijumlahkan itu adalah kelipatan 3, maka bilangan itu adalah kelipatan 3. Baik, Nak, sementara saya akan kemudian contohkan ketiga dari contoh ini, Nak. Ya, boleh dicatat dulu, Nak, silakan dicatat. Ciri-ciri bilangan kelipatan 5, ujungnya 5 atau 0. Ciri-ciri bilangan kelipatan 2 pangkat n, maka banyak angka yang diperhatikan adalah angka terakhirnya n-nya. Kalau n-nya 1, maka 1 angka terakhir. Kalau n-nya 2, maka 2 angka terakhir, dan begitu seterusnya. Sementara jika bilangan kelipatan 3, jumlahkan angka-angkanya. Kalau angka-angkanya habis dibagi dengan 3, maka bilangan itu adalah bilangan kelipatan 3. Nak, silakan dicatat dulu, Nak, karena keterbatasan dari tempat ya, dari tempat kita mencoret-coret, jadi bolehlah dicatat dulu ya. Nanti kalau sudah dicatat, kita coba latihan dengan nanti ada tambahan-tambahannya sedikit dengan bilangan kelipatan 9 dan bilangan kelipatan 11. Pulang nih. Itu saja sudah cukup insya Allah, Nak. Dari masjid. Enggak. Di masjid. Di rumah apa? Buka sama sahur. Ini bimbel. Ya. Baik, Nak, dipercepat mencatatnya ya, dipercepat karena saya akan menghapus sebagian ya, akan saya hapus sebagian. Yang atas saya hapus dulu ya, atau boleh di screenshot lah supaya tidak kehilangan catatannya. Bilangan kelipatan 5 saya hapus ya. Kemudian bilangan kelipatan 2 saya hapus juga. Nah, maka sekarang tinggal bilangan kelipatan 3 yang nanti akan kita tambahkan dengan bilangan kelipatan 9 dan kelipatan 11. Saya rasa 5 hal ini, Nak, sudah sangat luar biasa dari sisi pemanfaatannya ketika kita bahas soal-soal. Baik, soal nomor 1 contohnya. Kak Dina Khairi Ashifa, tolong bacakan soalnya, Nak Dina. Bilangan asli N, silakan lanjutkan, Nak. Bilangan asli N Bersih. bersisa 5 jika dibagi 6 dan Ya. bersisa 2 jika dibagi 5 di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk N adalah. Oke, sekarang perhatikan ya, perhatikan ini ada jenis satu soal yang nantinya bisa kita lihat trik dan idenya. Nah, ini kalimat yang kedua ini ya, menarik bagi saya untuk kita mulai ya. Bilangan ini akan bersisa 2 jika dibagi 5. Bilangan ini akan bersisa 2 jika dibagi 5. Nah, kalau caranya tuh gini, Nak, caranya. Ini cara pertama ya. Cara pertama itu gini, Nak. Dia akan bersisa 2 kalau dibagi 5, maka mulai dari angka 2 ini, Nak. Mulai dari angka 2 dengan kemudian tambahannya 5. 2 tambah 5 berapa, Nak? 7. Ya kan? Betul? Oh. Tambah 5, 7. Tambah lagi, Nak. Tambah 5 lagi. 12. 12. Lagi, Nak, lagi. 17. 22. 27. 32. 37. 42. 47. 52. 57. 62. 67. 72. 82, 87, 92, 97. Cukup. Sekarang saya mau lihatkan kalian, Nak. Apa ciri-ciri bilangan ini? Ujungnya kalau enggak 2, berapa ujungnya, Nak? 7. Ya, ujungnya kalau enggak 2, ujungnya 7. Berarti jawaban 1 pasti salah, karena ujungnya bukan 2. 3 juga salah, karena ujungnya bukan 7. Kalau yang ini boleh 2 dan 7 boleh. Tapi ada syarat kedua, Nak. Akan bersisa 5 kalau dibagi 6. Maka mulainya dari 5 ini, Nak. Mulainya dari 5. Saya ganti warna ya. Saya ganti warna hijau. Ini cara pertama ini, Nak. Tentu banyak cara ya. Ini salah satunya ini saya perkenalkan.
Sekarang yang hijau ya. 5 tambah 6 berapa, nak? Tambahnya 6. 11. 11 tambah 6 lagi, nak. 17 tambah 6 lagi 23. Tambah 6 lagi. Tambah 6 lagi berapa, nak? 29. 29 tambah 6 lagi 35 tambah 6 lagi 41 4 7 5 3. 3 5 9 terus 59 terus 65. 6 5 7 1 7 7 terus 3. 8 3 8 9 9 5 terus, nak? 101 dan seterusnya. Nah, bilangan yang dimaksud adalah bilangan yang merupakan anggota merah dan juga anggota hijau. Yang mana itu? Ya, ciri-cirinya kan jelas tadi. Ujungnya kalau nggak 2 tuh 7. 17 enggak. 17 ada kan 17 kan? 17 ada. Betul nggak, nak? Betul. Tuh, yang ujungnya lagi, yang ujungnya di bawahnya aja lihat. Yang ujungnya 2 ada 47. 47. Lagi, nak? 77, iya kan? 97. 77, ya. Dan seterusnya lah. 17, 47, 77, satu lagi, nak, 107. Nah, sekarang kalau sudah ketemu yang seperti ini, anak sekalian, sudah ketemu yang seperti 7. ini, maka tentu jawabannya bukan 32, bukan 32, 2, hanya 7 tuh. 77. 7. Maka jawabannya 4 saja. Kayak gitu caranya, nak. Pak, kami lihat berarti akan ada pola, Pak. Ya, betul. Disitulah yang saya tunggu, nak. Berarti ada pola. Apa polanya, nak? Coba anak lihat. Nah, pelan-pelan ya. Antara 17 dengan 47. Antara 17 dengan 47, nak. Lompat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lompat lagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya kemarin ya. Oh, ini 52 nih hitung 1 ya. Saya pisahin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, nanti 5, ada 6 lagi gitu loh, nak. Jadi yang mau saya sampaikan di sini anak-anak sekalian, ternyata selangnya berapa, nak? Selangnya? 6. Selangnya 6. Yang 6. kelipatan 5 tadi selangnya 6. Sementara yang kelipatan 6 tadi selangnya 5. Coba lihat nih. Dari 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu, nak. Jadi selang-selangnya ternyata sama. Tinggal dibalik. Kalau yang nanti dibagi 6, selang-selangnya 5. Yang dibagi 5, selang-selangnya 6. Artinya sebenarnya 5 kali 6 berapa, nak? 30. Nah, maka selisihnya itu 30. 17 tambah 30, 47. 47 tambah 30, 77. 77 tambah 30, 107. Nah, 107. Itu teorinya. Paham ya? Paham. Oke, alhamdulillah. Itu cara pertama. Nah, anak-anak sekalian, dengan cara pertama ini, nak, coba kalian lakukan secara mandiri, nak. Insya Allah ini. Coba nomor 2. Berarti yang pertama ini, nak, mulai dari 2. Mulai dari 2, tambah 7. 2 tambah 7, 9. Tambah 7. Berapa lagi? Berapa? 16. 16. Nah, coba lanjut, nak. Saya mau lihat. Coba anak lanjutin. 2, 7, 16. Ya, terus. Coba buat masing-masing dulu. Buat masing-masing. 2, 7, 16, 23, dan seterusnya. Coba dulu. Coba. Ya, 30, 37. Ya, kalau sudah tulis ya. 2, 9, 16, 23, terus? 30. 30, alhamdulillah, terus, nak?
37. Lagi nak, lagi nak. 4. 4. Alhamdulillah, lagi nak. 51. 58. Terus lagi nak, lagi. 58, 60, 65, 65. 72, 79, 9. dan seterusnya. Itu yang pertama, mulai dari 2 tambah 7. Yang kedua, mulai dari berapa, nak? 4. Alhamdulillah, sudah bagus. Mulai dari 4. Bagus, nak. Mulai dari 4. Tambah-tambah berapa, nak? 5. 4. Terus, nak? Terus? 9. 9. Lagi, nak? Lagi? 14. 19. 19. 24. 24. 29. 29. Terus? 34. 34. 39. 39. 9. 44. 49. Terus, nak? 54. 54. 59. 64. 69. 74. 77. 74. 79. 79. Dan 84. seterusnya. Gitu kan? Betul 9. kan? Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nak, coba anak perhatikan yang sama-sama dulu yang nampak, yang sama-sama dulu. Angka berapa yang sama, yang ada di hitam, ada di merah? 9. 79. Maka jawabannya wajib ada 79. Nah, wajib ada 79. Coba lagi yang mana lagi? Coba yang mana lagi? 44. 44. 44. Wajib ada 44. Nggak ada 44 kan? Nggak ada kan? 44 nggak ada kan, nak? Nah, Ada. Atau cara mudahnya, ada nggak di hitam angka 37? Enggak. Nah, ada. ada kan? Ada. 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 Di merah ada 37. Ada. Di merah ada 37. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Berarti jawabannya nggak boleh ada 1. Nggak boleh ada 3. Karena 65 nggak ada. 65 ada di hitam tapi tidak ada di merah kan? Ya. Saya mau tanya, bagaimana dengan 49? Ada di merah? Ada. Di merah ada deh. Ada. Ada. Ada kan? Ada, hitam ada. Ada. Di hitam ada? Nggak ada. Ada. Kesimpulannya 49 juga bukan angka yang dimaksud. Maka jawabannya apa, nak? 4 saja. Kayak gitu. Oke. Bisa? Nah, buka kamera. Oh, mati Halo, kamera dulu. bisa. Bisa, Pak. Betul kan? Oh. Bisa kan, nak? Bisa. Nah, kalau bisa coba jawab nih. Saya nggak ada lagi. Saya nggak mau buat lagi. Coba kalian buat sendiri. Nah, coba apa jawabannya nih? Nomor 3. Aja nomor 3. Ayo. Ayo. Tangannya saja. Nah, ini kan nanti kan rekamannya ada di YouTube. Nah, jadi nanti kalau suara kalian masuk yang baguslah suaranya. Coba kerjakan nomor 3 pakai cara tadi, nak. Ayo, nggak kebisukan. Boleh ngomong, boleh ya. Cuma usahakan pembicaraannya yang baik. Coba nomor 3 caranya kerjakan sendiri. Saya tunggu jawabannya. Coba apa? Oke, Pak. Gimana tadi? Ayo, silakan, nak. 60, 74. Caranya kayak tadi ya, salah satu caranya, nak. Salah satu caranya. Tapi nanti saya juga mau, nak. Coba ajarkan cara lainnya, mau saya, nak. Tapi nanti. Biar kalian tahu dulu ya, salah satu cara aman menyelesaikan soal seperti ini. Salah satu cara aman. 7. Julhijjah, bisa, nak? Lagi di tadi, Pak. Bagus, silakan Julhijjah. Lanjut yang lain juga, nak. 59.
Satu, Aku mau beli ayam goreng saya. lima, Ya udah sudah. satu, dua. Pak udah dapat Pak. Apa jawabannya? 476175. Oke, jawabannya 47 dan 75, tidak 61. Oke, saya ulang sedikit, Kak Bapak. Pakai cara tadi misalnya kan. Bilangan asli bersisa 5. Mulai dari 5, Nak. Mulai dari 5. Tambah-tambah berapa? Tambah 7. 5 tambah 7. 11, 12. Tambah 7. 19, 19. Tambah 7, Nak. 26, 26. Tambah 7. Sana dulu. 34, 3. Nah, Berikan enak. tambah 7. 33. Ya kan? 40. ya, Kemudian 40. 40, Terus 47, 47 lagi. 54, 54. 54. Terus 61, 61. Terus 68, 68. Terus 75. 75. 82. 89. 103 dan seterusnya. Jangan di sini. Anak-anak sekalian, karena pilihan angkanya yang jauh-jauh, sini. tidak ada yang sampai 96, bahkan tidak ada yang sampai 80, maka sebenarnya kalian harus berhenti sampai di sini. Ini berhenti aja nih. Nggak usah dilanjutkan, karena pun di opsi jawabannya tidak mendukung gitu kan. Ambil lihat, nah, biar lebih singkat. Sekarang yang kedua, ya, bilangannya bersisa 3 kalau dibagi 4. Berarti mulainya dari angka berapa, Nak? ya, 3. Lanjut 3 tambah 4. 7, 7 lagi, Nak, lagi. 11, Lagi, Nak, terus. 15, 15, 19, 23, 27. Lagi, Nak, lagi. 4. 31, 35, 35. Lagi, Nak. 39, 39. Lagi. 43, 43. Terus 7, 47. Terus 1. 51, 55, 59. Terus 63, 63, 67, 75. 67, 71, 75. Stop. Karena angka terbesarnya 75 kan. ya, Nah, sekarang coba Anak lihat. Angka-angka apa saja yang ada di pilihan? Lihat 35, lihat 35, lihat 35. Apakah 35 memenuhi? ya, Ada 35 nih, ada 35? di atas nggak ada, Oke, bagus. Masya Allah, bagus. 61 ada 61? ya, Ada. nggak ada, Di Bang, nggak bawah ada, nggak ada kan? 47, ada 47? Ada. Ada 47. Ada. 47, oke. 75, 75? Ada, ya, Pak. Ada. Maka jawabannya, Nak, 2 dan 4. 2 Apa dan namanya 2 dan 4? C. Ya, jawabannya C, 2 dan 4 saja yang benar. Begitu caranya. Sudah bisa? Bisa Allah Pak. Alhamdulillah. Begitu cara dasarnya. Muncul masalah anak sekalian. Nah, anak sekalian muncul masalah. Pak, itu kan angkanya masih puluhan sampai 75. Bagaimana kalau angkanya banyak sampai ribuan? Apa caranya kayak gitu juga? Enggak jawabannya, Nak. Ada cara kedua, pendekatan yang kedua. Saya ulang. Ini karena saya butuh kalian bisa banyak cara, maka sekarang akan saya jelaskan cara kedua. Nah, ya, Nak, saya akan jelaskan cara kedua. Mohon diperhatikan, Nak. Tapi kan emang dipilih dari sekolah. Itu cerita. Pening kalau mama suruh nanti aku masih. Jadi, boy.
Ya, semuanya tolong diperhatikan cara ini. Nah, ini sudah mulai masuk ke teori bilangan kita tadi. Oke, diam semua. Bilangan itu akan bersisa 2 kalau dibagi 5. Apa ciri-ciri bilangan kelipatan 5, nak? 0 dan Apa 5, ciri ujungnya bilangan 5 kelipatan sama 5? 0. Ujungnya 0 atau ujungnya Tahu 5. Artinya bilangan seperti ini habis membagi 5. Tidak ada sisa, nggak ada sisa. Berarti 45 masuk ciri-ciri ini. Kan ujungnya 5 kan? Iya. Berarti kesimpulannya jawabannya pasti tidak ada 45. Karena 45 dibagi 5 tidak ada sisa. Di sini disebut sisanya 2. Kesimpulannya pernyataan 3 pasti salah. Kalau pernyataan 3 salah, kalau 3 salah, otomatis 3 salah, 1 pasti salah. Kenapa demikian? Karena setiap jawaban yang memuat 3 pasti ada 1. Setiap ada 3 pasti ada 1. Setiap ada 3 pasti ada 1. Itu jadi kepastian. Kalau 1 salah, 3 salah. Kalau 1 betul, 3 betul. 3 salah, 1 salah. Berarti dengan cara ini kita tahu 3 salah, 1 pasti salah. Gitu dia, nak. Nah, anak-anak sekalian, kalau 3 salah, konsekuensinya jawabannya kalau tidak C, kalau nggak C apa jawabannya, nak? D. Kalau 3 salah jawabannya kalau nggak C, D. C jawabannya 2, 4. D jawabannya 4 saja. Kesimpulannya, nak, kalau 3 atau 1 salah, 4 pasti benar. 77 pasti betul. Maka tugasnya jangan periksa 77. Rugi, nak, karena 77 itu pasti benar. Tugas kita hanya periksa 32 saja. Hanya periksa 32. Sekarang 32, coba anak lihat bilangan kelipatan 6 yang paling dekat dengan 32. Pasti jawabannya adalah 30. 30 bisa bagi 6, nak? Enggak. 30 bisa bagi 6, nak? Bisa. Berapa? 5. Kalau demikian 32 dengan 30 berapa lebihnya? 2. 2. Oh, berarti kalau 32 dibagi 6 sisanya 2, bukan 5. Berarti kesimpulannya 32 kalau dibagi dengan 6 sisanya bukan 5 tapi 2. Maka pernyataan kedua pun pernyataan yang salah. 2 salah, maka jawabannya 4 saja yang benar. Begitu caranya. Makanya kita perlu, nak, teori bilangan tadi. Apakah cara tadi, Pak, nggak cukup bagi kami? Cukup, bisa. Cuma kadang-kadang angkanya jadi banyak. Kalau angkanya banyak, apa boleh kayak gitu? Susah sekali. Gunakan ide teori bilangan tadi. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5, nggak ada sisa, sisanya nggak ada, 0. Kalau dibagi 5, itu ada ciri-cirinya. Ujungnya 0 atau ujungnya 5. Alhamdulillah. Begitu juga untuk soal kedua, nak. Nah, begitu juga untuk soal kedua. Nah, untuk soal kedua, nak, saya izin saya hapuskan cara pertama. Bukan berarti cara pertama ini nggak bagus. Bagus. Cuma kalau angkanya besar, mungkin kita akan kerepotan kalau harus menyusun angka-angka itu, nak. Nah, cara kedua, untuk soal nomor 2. Kalau dibagi 5, sisanya berapa, nak? 4. Berarti 65 nggak masuk ke dalam spek. 9. Betul? Betul. Kenapa? Karena habis Karena 65 kalau bagi 5 nggak ada sisa. Kalau 3 salah, 1 pasti salah. 4 pasti benar. Maka tugasnya hanya perhatikan 49 saja. 49 bagi 7. 7. Ada sisa apa enggak? Ada. Nggak boleh dibilang sisanya 2. Berarti ini salah juga. Ya sudah, nak. 1 salah, 2 salah, 3 salah. Ya, jawabannya 4 saja yang benar. Begitu caranya.
Jadi kalau habis membagi, nggak ada sisa mananya. Nggak ada sisa kalau habis dia membagi. Nggak ada sisa. Ngerti? Nah, begitu juga untuk soal yang ketiga pun boleh pakai cara seperti ini. Biasanya, nak, kalau untuk soal SNBT-nya gampang-gampang. Nah, gampang-gampang lah. Nggak susah-susah, nak. Biasanya kalau untuk soal SNBT-nya gampang-gampang. Banyak celahnya karena memang yang buat soal orangnya sudah merancang soalnya ini bisa selesai dalam waktu yang cepat. Contoh nomor 3. Kalau dibagi 7 sisanya berapa, nak? 5. 5. Lihat 35. 35 itu bisa bagi 7 apa enggak? Bisa. Habis kan? Habis. Oh, berarti jawaban 1 salah. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Yang 4 pasti betul. 47 sekarang. 47. 47. Bilangan kelipatan 7 yang dekat dengan 47 namanya 42, nak. Berapa, nak? 42 bagi 7? 6. Ada sisanya 47 dengan 42, sisanya berapa? 5. Kan betul sisanya 5. Sekali lagi, nak. Sekarang bilangan kelipatan 4 yang dekat 47 namanya 44. Bukankah 44 bagi 4 habis kan? Ya. 47 dengan 44 sisanya berapa, nak? 3. Nah, maka sisanya 3 di sini, berarti 47 masuk yang dimaksud. Maka kalau 47 betul, 475 betul, maka jawabannya 2 dan 4 yang benar. Begitu caranya. Ya, itulah pentingnya, nak, mengenal tentang konsep bilangan tadi, ya, konsep bilangan tadi, ciri-ciri tadi yang saya sudah paparkan di depan tadi, nak. Nah, lebih dalam lagi, nak, kita lihat soal nomor 4. Nah, nomor 4, tapi nomor 4 pancung ya. Nomor 4 lah, sama aja. Sekarang kita lihat, nak, nomor 5 dulu, 5. Nah, 5. Rafli, Ananda Rafli, tolong bacakan soal nomor 5, Rafli. Manakah dari bilangan berikut yang habis dibagi 8? 8. Ingat, nak, 8. 8 itu 2 pangkat berapa, nak? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 3. Berarti yang dilihat 3 bilangan terakhirnya. Ambil yang ini yang paling enak nih. Nah, bilangannya adalah 0, 0, 8 alias 8. Bilangan ini, nak, bisa bagi 8 nggak? Ya. Oh, berarti jawabannya E. Ya, berarti jawabannya E. Udah siap? Gitu. Ya, jawabannya E. Udah selesai? No, dari laptop aja. Oh, Pak, berarti yang lain nggak bisa? Enggak lah, nih lihat. 188. 8. Apakah bisa bagi 8? Yang bilangan kelipatan yang dekat dengan 188 itu, nak, kan yang paling dekat itu 160. 160 tambah berapa jadi 188? 28. 38. Nah, 160 bisa bagi 8? Bisa. Bisa. 28 bisa bagi 8? Enggak. Makanya bukan ini jawabannya. Gitu, nak. Bukan ini jawabannya. Termasuk ini, nak, 428. Termasuk 428. Kan 428 itu kan 400 tambah 28. 400 bisa bagi 8. Tapi 28 nggak habis bagi 8. Maka ini juga nggak bisa. Begitu juga, nak, 346. 346 itu kalau diambil jadi 320 tambah 26. 320 bisa bagi 8, tapi 26 nggak bisa bagi 8. Salah juga. Maka jawabannya hanya yang E saja. Begitu dia caranya. Kenapa 2 dibagi 8 lihatnya 3 angka? Karena 8 itu 2 pangkat 3. Kalau 4? 2 pangkat 2. 2. Kalau soalnya habis dibagi 4, cukup lihat 2 angka terakhirnya. Tidak perlu sampai 3 angka terakhir. Ngerti? Nah, kalau ngerti jangan cepat-cepat, nak, catat sedikit dulu. Jadinya catat sedikit manfaatnya. Coba, nak, catat. Walaupun ini nanti ada di YouTube, insya Allah ya. Tapi mencatat itu, nak, bagian dari mengikat ilmu, nak. Diikat dulu, jangan kabur dia.
Ini lagi balas astagfirullah ya Allah nggak bermaksud ya Allah tapi ya Allah Sudah dicatat? Sudah. Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Ya, Pak. Soal nomor 6. Nah, sekarang sudah mulai ada gabungan. Sebuah bilangan, kalau disebut dia habis dibagi 6, maka otomatis 6 ini terdiri dari 2 kali berapa? Jadi 6, Nak? 2 kali Kali 3. Berarti bilangan itu, Nak, tidak hanya habis dibagi 6, ya, maka dia juga pasti dia habis dibagi 2 dan dia juga harus habis dibagi 3. Kenapa demikian? Karena 6 itu dari 2 kali 3. Contoh 12, Nak, 12. Kan 12 bisa bagi 6. Berapa, Nak? 12 bagi 6? 2. Kalau 12 bisa bagi 6, maka 12 juga wajib bisa bagi 2. Dan 12 juga harus habis bagi 3. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 4. Itu ya. Nah, sekarang lihat soal nomor 6. Tolong bacakan soalnya Kak Ade Amalia dari SMA DB Aceh Barat Daya. Silakan, Nak. Ade. Dari bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Tidak habis dibagi dengan? 5. Oke. Apa, Nak, ciri-ciri bilangan habis dibagi 5? Kosong, jangan 5. Berarti karena tidak habis dibagi 5, Nak. Katanya kan nggak habis dibagi 5. Maka bilangan itu nggak boleh yang ujungnya 0. Nggak boleh yang ujungnya 0. Berarti dari 5 pilihan jawaban yang sudah pasti bukan Y dan bukan A. Apa ciri-ciri bilangan kelipatan 3 tadi, Nak? Ciri-cirinya coba ditambahkan. Lagi. Tambahin angkanya. Coba yuk pelan-pelan. 2 tambah 3. 5. 5 tambah 4. 9. 9 tambah 7. 16. 16 tambah 6. 22. 22. 2 tambah 2. 4. 24. Apakah 4 bisa bagi 3? Enggak. Nggak bisa. Berarti B salah juga. Sekarang jawaban I. 4 tambah 3, Nak. 7. 7 tambah 8. 15. 15 tambah 7. 22. 22. 22 tambah 4. 26. 26. 2 tambah 6. 8. 8. Apakah 8 kelipatan 3? Bukan. Enggak juga. Oh, berarti kalau A salah, B salah, D salah, E salah, apa jawabannya, Nak? C. Nah, kenapa C? Coba tambah 3 tambah 5. 8. 8 tambah 6. 14. 14 tambah 7. 14 tambah 3. 17. 17 tambah 7. 24. 24. 2 tambah 4. 6. 6 bisa bagi 3. bisa Maka jawabannya C. Kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri bilangan kelipatan 3. Ya. Tambahkan angkanya sampai selesai, tambahkan sampai angkanya itu habis nggak dibagi dengan 3. Oh, habis. Dia kelipatan 3. Ya, dia bilangan. angka itu hanya khusus untuk kelipatan 3 aja Pak 3 dan 9, Nak. Kalau model tambah-tambah itu, Nak, 3 dan 9. Tapi kalau 9 lebih khusus lagi dia, Nak. Dia harus habis dibagi 9. Tapi kalau 3 habis dibagi dengan 3. Sesuatu yang habis dibagi dengan 9 pasti habis dibagi dengan 3. Tapi belum tentu bilangan yang habis dibagi dengan 3 bisa dibagi dengan 9. Belum tentu, Nak.
Karena 9 itu sendiri 3 kali 3. Nah, makanya yang habis bagi 9 pasti habis bagi 3. Tapi yang habis bagi 3 belum ada jaminan habis dibagi dengan 9. Hmm. Ya, Boleh cepat dulu, Pak. boleh, silakan, Nak. Boleh, Nak. Nggak perlu cepat-cepat, ya. Nggak perlu cepat-cepat, Nak. Nggak bisa. Ini layarnya, Nak, karena layar kita bersama, kan? Jadi kalau kalian coret, saya nggak bisa hapus. Hanya kalian saja yang bisa hapus. Ini udah ada beberapa coretan nih dari tadi ya, saya nggak bisa hapus ini. Nah, ini juga. Jadi kalau boleh yang coret ini tolong hapus, Nak, biar layar kita bagus. Biar saya aja yang coret-coret. Nah, ini juga baru kan bisa dihapus. Ya. Yang bisa hapus tuh yang coret sendiri gitu, Nak. Pak, sudah saya. 18. Nah, anak-anak sekalian, adapun untuk bilangan yang habis dibagi dengan 3 atau habis dibagi dengan 9, apakah nggak ada cara lain mengeceknya selain dengan cara menjumlahkan itu? Ada, Nak. Ada cara yang lebih praktisnya ya. Ada cara yang lebih praktisnya, insya Allah. Ada cara yang lebih praktisnya. Caranya seperti ini, Nak. Ya, jadi yang input 3 ya, yang input 3 dan 9 itu ada cara yang lebih praktisnya, Nak. Ini kayak yang biru nih saya nggak bisa hapus nih karena bukan saya yang coret. Ini bedanya, Nak. Yang bisa saya hapus tuh yang saya yang coret sendiri ya, itu bisa. Baik, Anda sekalian, tolong diperhatikan ke depan, Nak. Nanti kalau mengerjakannya, ciri-ciri bilangan habis dibagi 3, Nak. Langsung aja begini caranya, Nak. Yang sudah, kan habis dibagi 3 tuh, habis dibagi 3, kelipatan 3. Yang sudah 3, yang sudah 6, yang sudah 9, itu dicoret kayak gini nih. Dicoret. Karena sudah ya, 0 dicoret, sisanya 2 tambah 8, berapa, Nak? 2 tambah 8, 10, 10 tambah 2, 10 tambah 2, 12, 1 tambah 2, 3. berarti ini bilangan kelipatan 3. Ya. Bawahnya, Nak, 3-nya sudah kelipatan 3, 6 juga sudah. Termasuk ini, Nak, 4 tambah 2 berapa, Nak? 6. Sisanya berapa sisanya? 7. 7 bukan kelipatan 3, bukan kelipatan 3. Sekarang bawahnya, 3-nya sudah kelipatan 3, 6 juga sudah, 3 juga sudah, 5 tambah 7 berapa, Nak? 12. 12 kelipatan 3, iya, ini iya juga. Bawahnya lagi, 3 sudah kelipatan 3, 6 juga sudah, 2 tambah 8? 10 bisa nggak bagi 3? Nggak bisa. 3 sudah kelipatan 3, 4 tambah 8. 12. 12 bisa bagi 3 kan? Bisa. 7 tambah 4. 11. 11 bukan kelipatan 3, maka jawabannya kalau enggak A, C. Kalau enggak C, A. Tapi karena tidak habis dibagi dengan 5, maka A-nya enggak boleh dipilih. Karena 5, ya, gara-gara 5, jawaban A menjadi jawaban yang tidak dibutuhkan. Maka jawabannya C, gitu, Nak. Boleh. Oke, sekarang kita latihan anak-anak latihan. Nomor 7, tolong baca soalnya.
Ananda kami yang bernama Maila. Maila, tolong baca soal nomor 7. Nah, silakan. Maila, baca soalnya nak, Maila. Nomor 7. Nomor 7, Maila. Silakan, Maila. Belum. Baca, Maila, bilangan, Maila. Ngomong dia. Nah, kalau Maila nggak mau ngomong, coba Al-Faruq. Al-Faruq, baca nak soal nomor 7, nak. Al-Faruq. Al-Faruq juga tidak. Saya, Pak. Nah, baca nak, silakan nak. Nomor 7, nak, silakan. Bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 6 adalah Karena tidak habis dibagi 6, berarti juga harus nak tidak habis dibagi 2. Kenapa demikian? Karena kalau habis dibagi 6, pasti habis dibagi 2. 2. Berarti kalau tidak habis bagi 6, nggak habis bagi 2. Apa ciri-ciri bilangan yang habis bagi 2, nak? Genap. Ya, genap. Oh, ini nggak boleh. Ini juga tidak. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Mana Bo jawabannya? Nah, sudah selesai jawabannya D. Silahkan cek. Dia kelipatan 3. Caranya gimana, Pak? 2 tambah 4 berapa, nak? 2 tambah 4? Ya, kelipatan 3. 7 tambah 8? 15. 15. 9 sudah ya. 1 tambah 5? 6. Oh, berarti dia betul. Kelipatan 3. Dah, jawabannya D. Udah selesai. 13. Betul kan? Tuh. Betul kan? Coba. Ya. Sama kayak nomor 8, Ananda sekalian. Nomor 8 juga sama. Bilangan berikut habis dibagi 9. Tetapi tidak habis dibagi dengan 8. 11. Karena 18 itu adalah 9 kali berapa, nak? 2. Kalau habis bagi 18, pasti habis bagi 2. Berarti kalau tidak habis bagi 18, tidak habis dibagi dengan angka 2. 2. Apa, nak? Ciri-ciri bilangan kelipatan 2. Ulang lagi tadi, apa lagi? Genap. Oh, berarti jawabannya nggak boleh genap. Tidak boleh genap. Tidak boleh genap. Tinggal berapa? A sama C. Sekarang tambahkan. Jumlahnya harus kelipatan 9. 9. Coba tambah. A. 3 tambah 6. 3 tambah 6. 7 tambah 2. 7 tambah 2. 9. 9 tambah 9. 18. Tambah 9 lagi. 20. 20. 7. 2 tambah 7. 9. Oh, berarti bilangan itu kelipatan 9. Karena jumlahnya terakhir 9. Oh, berarti jawaban C salah. Bu, coba hitung. 5 tambah 4. 9. Oh, 9. 9 tambah 8. 15. 15. 17. 17. 17 sama 7. 17 sama 7. 24. 24 tambah 3. 27. 27. 2 tambah 7. 9. Oh, berarti soal ini ada cacatnya. Jawabannya 2. Nah, A boleh, C boleh. Jadi bilangan berikut yang habis dibagi 2 tapi tidak habis bagi 18 adalah ada 2 jawaban. Jawabannya boleh A, boleh C. Alasannya kayak tadi, dia tidak habis dibagi 18, tapi dia merupakan bilangan kelipatan 9. Artinya dia pasti bukan kelipatan 2. Gitu kan? Ya. Catatlah, nak. Silahkan dicatat. Jadi ciri-ciri bilangan kelipatan 7 dan ciri-ciri kelipatan 9 dan ciri-ciri kelipatan 3 caranya dijumlahkan saja angkanya. Tambahkan saja angkanya. Kalau angkanya dihasilkan adalah kelipatan 9, maka dia bilangan yang habis dibagi dengan 9.
Udah, Nak? Udah ya? Dah. Udah, Pak. Lanjut, Nak, lanjut ya. Ini manfaatnya, Nak, Masya Allah, nanti betul-betul luar biasa manfaatnya, Nak, ya. Coba sekarang nomor 9. Bilangan berikut yang habis dibagi 3. Maaf, bilangan berikut yang tidak habis dibagi 3. Apakah jawaban A tidak habis bagi 3? 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15. Enggak habis. Ya, nggak habis ya? Enggak. Bagus. Jawaban B, Nak, jawaban B. 5, 9, 11, Ini jawabannya banyak. 16. Tidak. Tidak juga. Jawaban C, habis dibagi 3? 28. Enggak juga kan? 28. Enggak juga ya? Enggak juga. Bagus, betul enggak juga. Jawaban D, Nak, jawaban D. 8, 10, Jawaban D, Nak. 16, 19, Enggak. Enggak juga. Jawaban E, Nak, jawaban E. Ya. Jawaban E enggak juga. 20, 25. Enggak juga kan? Enggak. Ya, maka memang soal ini tujuannya untuk ngecek, Nak, ya, untuk ngecek kalian sudah paham ya. Semua jawabannya tidak habis dibagi 3 semua. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan, Nak. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Bilangan berikut yang merupakan bilangan yang tidak habis bagi dengan 22. Nah, 22 itu karena 22 itu adalah bilangan istimewa karena bilangannya angkanya kembar. Angka kembar paling kecil adalah 11, Nak. 11 kan? Ya. Berarti 22 adalah 11 kali 2. 55, 11 kali 5. 99, 11 kali. Oke, untuk bilangan yang kemudian ratusan. Contohnya, Nak, misalnya. Contohnya ya. 16 kali 11. Gimana caranya? Gampang. 16 tulis 1 dengan 6. Coba tambahkan 1 tambah 6. Berarti 176 adalah bilangan kelipatan 11. Maka kalau anak-anak lihat angka begini, Nak, 2, 8, misalnya 2, 8, 6, karena 2 tambah 6 adalah 8, berarti dia kelipatan 11 kali berapa? Kali 2, 6. Kali 2, 6, gitu, Nak. Oh, bagaimana kalau seandainya soalnya 54 kali 11 berapa coba, Nak? 594. 5, 4, tengahnya 9. Jadi ada, Nak, ada ciri-ciri bilangan kelipatan 11. Jumlahkan posisi ganjilnya sama dengan jumlah bilangan genapnya. Berarti kalau ketemu begini, Nak, ketemu kayak gini, 6 misalnya. 3, 2, 5. Ini kelipatan 11 juga, Nak. Dari mana tahu, Pak? Coba aja tambah 6 tambah 2 berapa? 9. Hah? 6 tambah 2? 8. 3 tambah 5? 8. Oh, berarti itu kelipatan 11.
Termasuk kayak gini nih, misalnya 2, 1, 2, 7, 4. 2 tambah 2, nak. 4. 4 tambah 4, 8. 1 tambah 7. 8. Itu bilangan kelipatan 11 kayak gitu. Saya hanya orang yang ingin anak-anak saya bisa berpikir, bisa berpandangan dengan contoh. Sekarang dengan contoh-contoh yang saya sudah buat tadi, saya mau tanya jawaban A, kelipatan 11 bukan? Iya. Iya kan? Iya. Coba anak tambah 4 tambah 4, 8 tambah 8. 16. Iya, 8 tambah 8, 16. Iya. Bagaimana dengan B? Kelipatan 11 bukan? Iya. Ya, B juga. Kalau C? Kalau C gimana? Bukan. Kalau D gimana? Bukan. Kalau E gimana, nak? Kalau E? Ya, maka jawabannya adalah A dan B. Makanya jawabannya boleh lebih dari 1. A dan B. Kayak gitu, nak. Bisa? Nah, kalau bisa catatlah dikit. Kalau bisa tolong dicatat, Mas. Kalau bisa tolong dicatat sedikit. Silakan anak catat. Bisa kan? Benar. Nah, itu ciri-ciri bilangan kelipatan 3. Udah belum? Udah, nak? Ya, Pak, udah. Baik, sekarang nomor 11. Nomor 11 ya. Dah. Sisa bagi. Pembagian 3 dengan 2. Kalau ada orang karena 2 orang, ada buah-buahan 3. Kalau dibagi buah-buahan 3 ini ke 2 orang, tapi nggak boleh dipecah-pecah. Maka berapa sisanya? 1. Ya, jawabannya 1. Ada nggak cara lain supaya kami bisa? Ada cara terbalik tadi kan buahnya 3. Angka berapa ini, nak? 2. Mundur. Kurang 2. Kurang 2? 1. 1 masih bisa kurang 2? Hasilnya masih bisa? Nggak bisa ya? Hasilnya negatif. Maka jawabannya 1. Dengan cara yang sama, nak. Jangan cara sama ya. Bagaimana kalau seandainya buah-buahannya ada misalnya 12? Dibagi dengan 2. 12 bagi 2? 6. Kok bagi kurang, salah saya. 12 kurang 2? 10. 10 kurang 2 lagi? 8. 8 kurang 2 lagi? 6 kurang 2 lagi? 4. Kurang 2 lagi? 2. Kurang 2 lagi? Selesai. Oh, berarti ini namanya kan habis dibagi, maka nggak ada sisa. Ada sisa. Karena memang 12 itu bilangan kelipatan 2. Caranya bisa mundur sesuai dengan pembagiannya. Itu salah satu cara. Nah, sekarang coba kita lihat ini, nak. Baca soalnya. Siapa yang mau baca, nak, nomor 12? Silakan.
Siapa aja yang baca? Boleh. Sisa pembagian 462 dengan 3 adalah Oke, jadi gini nak. Sisa pembagian 4.662 dibagi dengan 3. Kan nggak mungkin nak saya tulis 4.662 dikurang 3. 4.659 dikurang 3. 4.656 kurang 3. 4.653 kurang 3. Kan nggak mungkin begitu. Tinggal cek aja ini. Bilangannya gimana dicek? Ditambah lah nak. Coba tambah. 4 tambah 6. 10, 10 tambah 6. 16, Tambah 6. 18, 18. 1 tambah 8. 9, 9 bisa bagi 3. bisa. Ada sisa? Enggak. Oh, berarti nggak ada sisa. Jawabannya 0. Gitu nah. Oh, Pak, kalau gitu kamu mau coba yang lain lah. Misalnya gini nak. Misalnya gini. Misalnya kan 55. Kalau dibagi 3, berapa sisanya? Gampang, tambah aja 5 tambah 5. 10, 10. 1 tambah 0, 1 tambah 0. 1, Kalau 1 bagi 3 habis kan? Nggak bisa dibagi kan? ya. Oh, berarti sisanya 1. Gitu dia nak. Sisanya 1. Atau misalnya kan, Pak, kami mau coba lah, misalnya 137 misalnya. Kalau dibagi 3 sisanya berapa? Tambah aja nak. 1 tambah 3. 2. 1 tambah 3. 4 tambah 7. 11, 11. Tambah lagi. 1 tambah 1. 2, Oh, berarti sisanya 2. Sisanya 2. Gitu nak. Bisa. bisa. Misalnya contohnya angkanya 1, 3, 7, 8, 2, 6, 5 misalnya. Tambah aja 1 tambah 3. 4, 4 tambah 7 11 19 21 27 32. 32 3 tambah 2 3 tambah 2. 5, Kalau 5 bagi 3 sisanya berapa nak? 2 Ya, jawabannya sisanya 2 kayak gitu. Tapi tentu saja cara ini kemudian akan menunjukkan kita, oh Pak, kalau gitu kami pakai cara kayak gini aja, lebih simpel. Apa itu nak? Coba lihat. Nah, cara simpelnya. Hajar aja yang sudah habis bagi 3. 3. 7 tambah 2. 9, 6. 8 tambah 1. 9, Sisa berapa? 5 Nah, sisanya sama 5. Bisa kayak gitu. Gitu aja. Oh, kalau 4, 6, 6, 2, gampang kali nak. 6-nya habis. 6 habis. 4 tambah 2. 6 habis. Oh, habis semua. Berarti nggak ada sisa. Kayak gitu. Nah. catat Pak ya. Boleh catat lah. Catat. Inilah manfaat yang kita pelajari tadi, nak. Ya, jadi bisa bertahap memudahkan kita untuk mengenal konsep pembangun angka. Makanya di dalam matematika itu ada namanya bilangan prima, bilangan yang nggak bisa dibagi selain dengan satu dan dirinya sendiri. Tapi bilangan yang bisa disusun dari bilangan-bilangan yang lain itu namanya bukan bilangan prima, namanya bilangan komposit, bilangan yang tersusun. Kayak 6, dia komposit karena dia adalah 2 kali 3. 12, dia komposit. Iya kan? Aku catat yang 11 tadi itu Pak. Oh, mau catat yang 11 tadi. Boleh. Mau catat. Ini catat dulu nak, biar saya bisa naikkan ke atas lagi nak. Baik Pak. Catat dulu nih. Loli Ya, alhamdulillah nak, hari ini peserta belajar kita sangat banyak ya, ada 52 dan sangat kondusif. Kalian ternyata nak baik-baik nak bisa belajar di Zoom ya dengan baik.
Ya, memang sarana belajar itu sekarang banyak sekali, nak. Banyak sekali ya. Kalian bisa belajar dengan Zoom ya. Saya tidak kerepotan mengajar kalian. Alhamdulillah, nak. Ada yang tanya? Oh, ini seru nih. Yang nomor 11, Pak. Oke. Saya naikkan, nak. Lipatan 11, nah ini dia, nak. Silakan. Yang nomor Hari ini hari apa, nak? Rabu. Rabu ya. Insya Allah, nak, mungkin ke depan sedikit-sedikit ya kami akan segera sempurnakan Zoom kita ya. Nanti kami akan adakan soal post testnya. Ingat, nak, hari Sabtu kita ada try out. Ya, hari Sabtu ada try out seperti biasa. Silakan Ananda ikuti ya, insya Allah. Cari temanya di sini. Lah. Inilah. Udah? Udah ya? Baik, Ananda sekalian kita lanjutkan. Tadi sudah nomor 12, sekarang nomor 13. Nah, nomor 13. Sisa pembagian, berapa bacaan ini? 11.000 berapa, nak? 200? 50. Dibagi dengan berapa? 25. Nah, ini, nak, karena 25 ini bilangan istimewa, nak. 25 itu istimewa, dia, nak. Kenapa, Pak? 25 istimewa. Nah, saya mau cerita sedikit, nak. 25 itu, nak, secara matematika, 25 itu, nak, secara matematika itu setara dengan 100 bagi berapa, nak? Bagi berapa? 4. Berarti kalau 4, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Berarti yang dilihat, nak, cukup. Yang dilihat cukup 2 angka terakhir saja.
0 dan 5. 50, cukup dengan 50 saja yang dilihat. 50 habis dibagi 25. Apakah 50 bisa bagi 25? Bisa. Jadi jawabannya habis bagi kan? Nggak ada sih? Nggak ada sih? Ada. Nah, berarti kalau nggak ada sisa, jawabannya apa, nak? Ya, jawabannya A. Sudah selesai. Jawabannya nggak ada sisa kan? Berarti ini 25 itu 100 bagi 4. Maka yang dilihat 4. 4 itu 2 pangkat 2. Lihat 4, 2 itu pangkat 2. Maka lihat dua angka terakhir. Nah, sekarang 61. Nah, 61. 61 aja karena dibagi 4. Bagi 4. Coba nak bilangan kelipatan terdekat. Tentu 60 kan? 15. Tambah 1 kan? Iya. Nah, lihat 60. 60 bisa bagi 4. Bisa 1 Bisa. sisanya. Berarti sisanya berapa, nak? 1. Oke, sisanya 1. Kayak gitu. Kalau bagi 4, kayak yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya, 4 itu 2 pangkat 2. Yang dilihat, nak, 2 angka terakhirnya saja. Perlu banyak-banyak. Nah, bagaimana dengan yang di bawahnya, nak? Coba anak tambah lagi. Coba tambah 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 4. 10. 10 tambah 2. 12. 12. 1 tambah 2. 3. Oh, berarti sisanya 3. Udah selesai? Karena dibagi 9. Paham? Nah, jadi jawabannya 3. Caranya gimana, Pak? 4 tambah 2, 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. 12 itu 1 tambah 2, 3. Nah, yang 3 itulah sisanya kalau dibagi 9. Itu menjadi keistimewaan dari 3, bagi 3, bagi 3, dan bagi 9. Itu istimewanya. Tambahin aja. Ya, ditambahin saja. Itu istimewanya, nak. Situlah istimewanya. Catat ya, dicatat. Belum. Aku ambil baju. Aku ambil baju. Kata
Udah belum? Sudah, Udah, Nak? Pak. Oh, sekarang ada teori kedua, Nak. Ada teori lagi. Pak, kayak mana, Pak, kalau seandainya kami mau ngecek pembagian 11? Nah, misalnya gini, Nak. Tapi ini cuma untuk 11 ya. 42, 42, kalau dibagi 11, berapa sisanya? Nah, kayak gitu. Ya. Kalau 42 dibagi 11, berapa sisanya? Nah, kalau ada kayak gitulah. Kalau ada kasus seperti itu, Nak. Caranya gimana? Caranya gini, Nak. Caranya 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 4. 8 kurang 4, 4 ya. 11 kurang 4, 7. berarti sisanya 7. Bisa? Bisa? Belum? 4. Kayak mana? Udah, Nak? Belum? Sisanya 7. Kalau angkanya nanti nggak bisa dikurang kayak mana, Pak? Ya udahlah, ini nggak usah, ini tambahan aja. Nanti saya sempurnakan lagi ya. Ini tambahannya. Ini hanya perkenalan dulu. Perkenalan. Nanti saya tambahkan secara khusus. Karena waktunya pun sudah terbatas sekali. Oke, Nak. Kita lanjut. Dikit lagi, Nak. Dikit lagi. Sisa pembagian 725 dengan 7. Nah, 700 itu dipecah ya. 725 karena dengan 7 ya dipecah jadi 700 tambah 25. 21 tambah 4. 4. 700 bisa bagi 7. Bisa. 21 bisa bagi 7. Bisa. 4 bisa bagi 7. Nah, Berarti itulah sisanya 4. Sisanya 4. Pak, gimana kalau seandainya angkanya kan 879. Kayak mana cara kami? Nggak apa-apa. 879 itu, Nak, 700 tambah berapa, Nak? 100. 140. Sudah berapa? Sudah. 700 tambah 800. 40. Sisa berapa, Nak? Jadi 879. 39. 39 itu jadi 35 tambah berapa? Tambah 4. 4. 700 bisa bagi 7. Bisa. 140 bisa bagi 7. Bisa. Bisa. 35 bisa bagi 7. Bisa. 4 bisa bagi 7. Enggak. Ya, jawabannya 4. Kayak gitu dia. Bagaimana kalau angkanya kan? Angkanya 1151 misalnya. Boleh juga. 700 tambah 350 sudah berapa? 950. 1050. 1050 kurang berapa? Jadi 1151. Kurang 101. Gitu kan? Iya kan? Iya. 700 bisa bagi 7. Bisa. 350 bisa. Bisa. Sekarang 101. Itu 70 tambah berapa, Nak? 30. 30 tuh. 70 bisa bagi 7. Bisa. Kalau 31 bisa bagi 7. Kita cek lagi. 31 itu sama dengan berapa tambah berapa, Nak? 28 3. tambah 3. 28 bisa bagi 7. Bisa. 3 berarti sisanya. Berarti 1151 kalau dibagi 7 sisanya 3. Sisanya 3. Gitu-gitu aja lah, Nak. Ya, seperti itu aja lah insya Allah ya. Insya Allah bisa lah kalian. Amin. Mau dicatat silakan, Nak. Waktunya ini sudah ini ya mendekati. Mau mendekati sholat asar ya. Sholat asar yang penting jamaahnya tuh yang bagi yang laki-laki itu ya. Udah pulang kampung.
Ya Pak, Laki-laki pulang sholat asar berjamaah. Kalau memungkinkan yang azan, nak, yang azan tuh kalian. Udahlah bertahun-tahun kalian di MSBS Janto misalnya ya, nggak kenal tetangga-tetangga kalian siapa, anak siapa itu ya. Udah pulang ke rumah nggak pernah ke Menasah lagi, nggak pernah ke masjid. Kapan kalian dikenal, nak? Seolah aman Pak. Makanya pulang tuh ya, pulang memperkenalkan diri lah. Seolah aman Pak. Hmm. Aman. Kayak gitu bodoh. Sudah 6 tahun meninggalkan kampung halaman ya, masuk pesantren 6 tahun. Mungkin tetangga tuh banyak yang nggak kenal tuh. Anak siapa itu? Itu anak Pak Amir. Oh iya, anak Pak Amir. Misalnya Pak Ruslan. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan nomor terakhir, nomor 18. Ya, nomor 18. Ini sering sekali nak ini muncul di ujian ini nomor 18 nih. Nomor 18 ini langganan nih kalau untuk ujian. Nah, 18. Tolong satu orang baca soalnya, siapa saja boleh nak, 18 ini dibacakan. Ayo, siapa yang mau baca? Silakan nak. Di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah... Oke nak, caranya, ada triknya ini. Kita harus bisa bicara ini nak secara, ya harus bisa nak bicara tuh nak secara terpisah. Misalnya, yang 9-nya nak, 9. Berarti yang pembilangnya ya, 18. 9, 18. Kebetulan nak 9, 9, 18 ini kelipatan 9. Tulis di sini 1. Di bawahnya 2. Di bawahnya 1. Di bawahnya lagi 1. Di bawahnya lagi 2. Iya apa enggak? 9 bagi 9, 1. 18 bagi 9, 2. 9-nya 1. 9, 1. 18-nya jadi 2. Logis? Logis. Sekarang yang bawahnya 7, 7, 14, 21, 21. Sama-sama bisa dibagi 7. Berarti ini jadi 1. 14 jadi berapa? 2. Andi 2. 21 jadi berapa? 3. 3. 21 jadi 3. Oke, udah bagus. Sekarang saya ganti dengan warna merah supaya beda. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba lihat. 45, 15, 60, 90 sama-sama kelipatan 15. Saya mau tanya tuh, nak. 45 itu 15 kali berapa? Kali 3. Kali 3. Kalau 15 kali berapa? 1. 15 kali 1. Kalau 60? 15 kali 4. 4. Kalau 90? 15 kali 6. 6. Kalau 45? 15 kali 3. Kali 3. 1 bagi 1? 1. 1 kali 3? 3. 3. 2 bagi 1? 2. Kali 1? Kali 1? 2. 2. 4 bagi 2? 2. 2. 6 bagi 3? 2. 2. 2 kali 3? 1. 6. 6 bagi 3? 2. Di antara angka ini mana yang paling besar? 3. A. Maka jawabannya A. Kayak gitu caranya. Dikecilkan saja yang bisa disederhanakan. Kalau mengali 9 bagi 45 bagi 7 itu capek lah, nak. Janganlah kayak gitu. Dikecilkan. 7. Kalau jadi 7 jadi 1, maka 14 jadi 2. 21 jadi 3. Kalau 9-nya jadi 1, maka 18-nya 2. Kalau 15-nya 1, berarti 32, 45, 3, 60-nya 4, 75-nya 5, 90-nya 6. Begitu cara logikanya. Ya, ini saya hapus nih, supaya kalian bisa lihat nih. Nah, gitu caranya, nak. Kayak gitu caranya. Nah, seperti itu caranya.
Kalau 9-nya 1 berarti 18-nya 2. Kalau 7-nya 1 berarti 14-nya 2. 21-nya 3. Kalau 15-nya itu 1 berarti 45 itu 3. 60 itu 4. 90 itu 6. Nah, kalau sudah angkanya kecil sudah enak dihitung. Nah, 3 lah yang paling besar. Betul apa enggak? Jangan sekali-sekali kerjakannya kayak gini ya. 9 kali 45 dihitung berapa. Setelah dihitung bagi 7 berapa. Lama sekali satu-satu kita buat kayak gitu. Misalnya jawaban A selesai waktunya 1 menit. B 1 menit. C 1 menit. Jadinya 1 menit semua ya. Satu soal 5 menit ya. Efisien lah. Jadi caranya yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Begitu juga hidup kita. Nak. Kalau ada hal yang susah, mungkin menjadi himpitan di pundak-pundak kita. Caranya tadi ya, sederhanakan masalahnya. Ya, sederhanakan. Yang penting nak, kita punya keinginan untuk memperbaiki diri ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kemudahan. Amin. Itu insya Allah jalan. Nah, insya Allah jalan. Baiklah ya, alhamdulillah hari ini nak, terima kasih banyak. Saya senang sekali ya bisa bersama kalian untuk hari ini ya, insya Allah. Ini pembelajaran kita nak. Jadi kita selalu, nah ini ada pembelajaran di jam 2 sampai jam 3.30 setiap hari. Nah insya Allah nanti nak, kalau di awal pekan nanti sudah bergabung yang lain ya, kami sangat berkeinginan memisahkan antara kelas laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa nak? Supaya lebih bebas ya. Supaya lebih bebas. Tapi kita lihat nanti sampai hari Senin nanti depan ya. Apakah bisa kita lakukan pemecahan kelas ya, supaya kalian pun menjadi lebih nyaman di ruang Zoom-nya ini. Baik, mungkin ini nak yang bisa saya hantarkan. Tentu banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Terima kasih, ya. Pak. Ya, sama-sama.